Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu yang kami muliakan, dengan kita mulai, kita awali dengan bersyukur kepada Allah tadi dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hendaknya acara wirid kita ini mendapat berkah dari Allah dari awal sampai akhirnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini tanggal 29 Januari ya 2023 Masehi, berarti Rajab Jumat kemarin tanggal 5, nanti tanggal 7. Sekarang Rajab. Berarti Rajab tanggal 7 yaitu 1444 Hijriah. Berarti kita hari ini sudah memasuki hari ke-7 yaitu Rajab. Ya, bulan yang mulia, bulan yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu yang kami muliakan, sebenarnya karena kita sudah ada janji sebenarnya, kalau enggak itu kan rencana tadi mau ke Muralabu. Tadi kan Muralabu kan acara BKMT Kabupaten di Muralabu di Kecamatan Paudua. Tapi karena di sini jam 2 dia bayi nanti siap asar, takut enggak terkejar kan itu, maka ditunda tadi untuk yang ke Muralabu. Alhamdulillah kita bisa pulang untuk silaturahmi pada hari ini. Baik, pada hari ini karena kita berada di dalam bulan Rajab, bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Menurut ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah mengabadikan bulan haram itu ada 4. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di sini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya ada hitungan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Tak kala Allah menciptakan bumi dengan langit dulu, sudah ditetapkan dalam satu tahun itu hitungannya 2 bulan. Fiha arba'atun hurum. Terdapat dalam 12 bulan itu 4 bulan yaitu bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itu sudah menjadi ketetapan dalam agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan pada bulan yang 4 itu kata Allah, janganlah kalian berbuat zalim untuk diri kalian sendiri. Kaum ibu yang kami muliakan, jadi ternyata bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang disebut oleh Allah adalah bulan haram. Bulan haram ini maksudnya sudah disampaikan oleh Quran tadi, kita tidak boleh. Kalau di zaman Rasulullah dulu bulan yang 4 itu Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. 4 bulan ini enggak boleh perang, enggak boleh mengangkat senjata, enggak boleh
menumpahkan darah. Jadi bulan haram yang 4 ini sangat dilarang. Sekarang kita nggak ada lagi perang, nggak ada lagi pembunuhan. Nah, maka disebut dalam Al-Quran tadi, fala yazlimu fihinna anfusakum. Dan dalam bulan-bulan yang 4 ini kata Allah, dan janganlah kalian berlaku zalim terhadap diri kalian sendiri. Kaum ibu yang kami muliakan, karena kita berada dalam bulan Rajab sekarang, bulan mulia, bulan yang agung, dimuliakan oleh Allah. Kalau masalah Isra Mi'raj mungkin ada waktunya nanti, ya mungkin masyarakat sini ya mencari guru, atau kita mungkin di masjid ataupun di mushola dimanapun tempatnya, mungkin untuk beramai-ramai hadir untuk mengaji, membaca, yaitu tentang kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca kisah Isra Mi'raj itu, Bu, kalau mengaji itu enggak tuntas itu 1 malam. Kalau saya biasanya Isra Mi'raj itu paling cepat 3 jam kalau malam itu. Kenapa? Kata Nabi, pahala yang paling besar, ceritakanlah Isra Mi'raj itu kejadian dari awal sampai akhir. Jangan potong-potong di atas saja. Sekarang kan cuma ngambil yang penting aja, dipotong-potong yang perlu aja. Kalau saya biasanya enggak, kalau Isra Mi'raj itu dari sebabnya terjadi Isra Mi'raj itu sampai pulangnya Nabi dari Isra Mi'raj, bagaimana tangkapannya si Abu Jahal, ya itu dibaca semuanya. Perjalanan Nabi semuanya sampai ke pembedaan dada itu aja, itu tidak habis waktu 1 jam baru nyampe ke pembedaan dada Nabi dari awalnya. Dipanjang sebenarnya kalau kisah Isra Mi'raj kalau kita baca dari awal. Tapi kalau cuma kita potong-potong aja setiap tahun, berarti generasi kita cuma memahami yang potongan-potong itu aja. Jadi kalau membaca Isra Mi'raj nggak cukup waktu kita, perjalanan Isra Mi'raj nggak cukup. Kalau cuma waktu 1 jam atau setengah jam nggak cukup. Setidak-tidak waktunya 3 jam. Nah itu baru. Jadi kita sekarang mungkin belum membahas tentang masalah Isra Mi'rajnya. Mungkin nanti kapan waktu, ya kerjasama pengurus masjid dengan tokoh-tokoh yang ada mungkin menetapkan apakah tepat pada tanggal 27-nya, apakah lewatnya, apakah sebelumnya, itu hal yang biasa saja. Walaupun sampai bulan Sya'ban kita memperingati Isra Mi'raj itu tidak ada masalah. Di untuk hari ini kita cuma mengaji tentang masalah amaliyah, apa yang harus kita lakukan selama bulan Rajab. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan selama bulan Rajab ini. Baik, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kita akan merembes juga kepada perjalanan Isra Nabi agak sedikit. Baik, amalan apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Rajab, yang ada tuntunannya, yang ada perintah, yang dicontohkan oleh para sahabat atau para orang soleh yang terdahulu. Baik, ibu yang kami muliakan, kita tidak mengambil banyak, cuman kita mengambil 3 saja. 3 saja yang harus kita lakukan terutama di bulan Rajab sekarang ini. Menurut hadis, Thalathun wa amali fi baitil jannah. Ya. Menurut hadis, barang siapa yang melakukan yang 3 perkara ini, ya nanti bukan hanya sekadar masuk surga, tetapi dibikinkan sebuah gedung oleh Allah dalam surga. Bukan hanya masuk surga, tetapi dibikinkan sebuah gedung oleh Allah di dalam surga. Besok mau masuk surga apa mau kemana, Mak? Mau masuk surga mau kemana? Surga lah. Yakin? Yakin. Ya. Nah ini
lakukan yang 3 ini selama bulan Rajab ini. Tapi dalam arti kata bukan setelah Rajab enggak boleh lagi, bukan itu maksudnya. Yang terutama kita mulai dari bulan Rajab ini sampai habis Rajab, kita lakukan yang 3 ini. Insya Allah bangunan gedung Allah persiapkan untuk kita di dalam surga nanti. Mau kasih tahu apa enggak? Mau kasih tahu apa enggak? Baik, kalau mau kasih tahu, insya Allah saya kasih tahu apa kuncinya dan apa syaratnya supaya kita mendapatkan gedung dari Allah dalam surga nanti tanpa kita minta, tanpa kita harapkan, tanpa kita kirim melalui COD sekarang uangnya untuk membangun, tetapi tahu-tahu nanti sampainya kita dalam surga, gedung sudah siap untuk menunggu kita. Apa peramalannya ya? Gampang Bu, cuma 3. Lakukanlah yang 3 hal ini. Yang terutama selama bulan Rajab. Tapi setelah Rajab kesananya nanti lanjut juga. Tapi kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari Rajab ini. Ya. Yang pertama sekali kata Nabi adalah falya'fu amman dalamak. Falya'fu amman dalamak. Falya'fu, maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hatimu. Ini yang pertama, maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hatimu. Walaupun sakitnya di sini, maafkan kesalahannya. Iya, walaupun sakitnya di sini, maafkan kesalahannya. Walaupun kesalahan tetangga, walaupun kesalahan orang lain yang jauh dari rumah kita, walaupun kesalahan suami, walaupun kesalahan mantu, kesalahan siapa saja, kata Nabi yang pertama ini, berusahalah, kata beliau, falya'fu amman dalamak. Maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hatimu. Jangan sampai dipakai sifat dendam. Ya, sampai kapanpun saya nggak akan mengasihi maaf kepadamu. Kan ada yang kayak itu. Ya. Sampai mati katanya nggak akan memberi maaf. Masya Allah. Ini rugi besar Bu. Apalagi di bulan Rajab ini. Allah tadi mengatakan dalam Quran, fala yazlimu fihinna anfusakum. Apabila kita bermusuhan dengan orang, berarti menzalimi diri kita sendiri. Allah melarang. Apabila di bulan Rajab ini masih ada juga musuh 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, tetapi masuk Rajab ini enggak habis, enggak selesai, enggak dimaafkan kesalahan orang itu, maka kata Allah berarti mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Sedangkan Allah melarang tadi kita menzalimi diri sendiri, apalagi sekarang di bulan Rajab ini. Bisa enggak Bu? Bisa enggak? Insya Allah, ya, insya Allah bisa. Walaupun seberat apapun, dihina orang, dicaci orang, dibully orang, biarkan, enggak akan rusak kita, enggak akan rusak kita. Ya. Oh berat Ustaz, memang betul berat, memang berat. Memberi maaf itulah yang paling berat. Iya, dia enggak nampak, tetapi kerja itu yang paling berat. Tapi saking berat kerja itu Bu, maka pahala diberi oleh Allah itu bukan main. Apa pahalanya diganti oleh Allah? Sebuah gedung di dalam surga. Itu sebagai imbalan diberikan oleh Allah bagi sifat orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini Bu yang pertama sekali. Mari kita pikir-pikir, kalau mungkin ada tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin, mulut kita mungkin salah ngomong, membuat hati orang sakit contohnya, atau masalah harta, ada mungkin selisih paham. Ya mari, mumpung Rajab baru 7 hari, masih tinggal lagi 20 hari lebih lagi, mari kita kalau ada masalah
antara kita dengan tetangga, ya, mari kita sama-sama, kita yang lebih dahulu. Walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita, biar, nggak apa-apa. Yang penting kita yang lebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Kalau saya tua daripada dia, kan banyak yang alasan. Apalagi kami Minang. Kami Minang ini kalau menurut adat, Bu, menurut adat katanya sesalah-salah yang tua, tetap yang muda dulu yang minta maaf. Itu menurut tradisi. Nah ini, padahal menurut agama bukan itu. Menurut agama itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Manusia yang terbaik mampu berinfak ketika mereka miskin, mampu menahan amarah ketika mampu menahan emosi ketika mereka marah, dan mampu memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu minta maaf sama dia. Itu menurut agama. Tapi kalau menurut tradisi kami enggak. Ya, sesalah-salah yang tua, yang kecil dulu yang harus minta maaf. Nah, ini kan bertentangan menurut agama. Jangan kita memakai sifat ego. Walaupun kita tua, kata Allah, yang paling baik manusia adalah mereka yang minta maaf lebih dahulu dan memaafkan kesalahan orang yang lebih dulu. Walaupun itu di bawah dia umurnya. Beda lagi kalau anak dengan orang tua, itu beda. Beda. Contoh, anak kita salah sama kita, itu beda. Tetapi kalau memang maknya atau bapaknya bisa leguo, itu bakal lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Tetapi memang agak dianjurkan dalam agama, kalau anak dengan orang tua, memang anaklah yang datang kepada orang tua. Tetapi kalau bisa orang tuanya memaafkan lebih dahulu, bahkan lebih bagus lagi. Tapi kalau kita sama orang lain, tidak ada anjuran, tidak ada ketentuan dalam agama harus yang muda dulu yang menyembah ke rumah orang tua, enggak ada. Itu menurut agama. Jadi jangan kita jangan kita egois. Sebab kenapa, Bu? Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu semuanya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apapun yang kita lakukan waktu hidup di atas dunia. Bu, paham? Bisa enggak memaafkan kesalahan orang lain? Insya Allah bisa. Harus bisa malahan. Harus bisa malahan. Ya. Ya. Apalagi salah suami. Jangan sampai enggak bertegur sapa sama suami 1 minggu, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Ya enggak boleh. Bolehnya paling-paling itu ya 5 menit lah. Ya 5 menit lah. Ya. Ya. Kok geleng-geleng mah. Ya. Kalau 5 menit boleh lah. Tapi kalau lebih dari itu enggak boleh. 1 malam gimana Ustaz? Enggak boleh. Kelamaan 1 malam itu. Ya. Kecuali kalau suaminya enggak ada di rumah, nah itu sah-sah aja. Ya, tapi kalau suaminya di rumah, enggak boleh enggak bertegur sapa dengan suami sampai 1 malam, enggak boleh. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin yang nomor 1 ini supaya kita ikut di bulan ini, bulan mulia. Mudah-mudahan kita ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa bulan ini dimuliakan oleh Allah? Karena Allah memperjalankan seorang manusia mulia di bulan ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di Allah memperjalankan seorang manusia mulia di bulan ini dari Mekah Isra menuju Baitul Maqdis. Nah, di Masjidil Haram di mana, Bu? Masjidil Haram di mana tempatnya? Bu, Masjidil Haram di mana? Kok ketawa?
takon kok guyu. Iya. Oh, takut salah, lali. Ya. Masjidil Haram itu tempatnya di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Isra-nya dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mana? Mana Bu? Palestina. Udah pernah ke sana? Belum. Nah, ada cita-cita enggak? Ada. Kalau ada ibu punya cita-cita, insya Allah kita berangkat bulan 8 tahun ini. Ada enggak yang mau berangkat? Ya silakan daftar mulai dari sekarang, enggak apa-apa. Kita cicil. Ya. Bulan 8 tahun ini. Bulan 8 masih lama. Sekarang bulan 1. Insya Allah kalau ada rezeki sama-sama kita berangkat. Ya untuk pergi umroh. Kalau haji masih lama. Sekarang haji sudah mahal, 2 kali lipat. Sudah banyak yang mundur hajinya. Ya gara-gara keputusan Menteri Agama dinaikkan lebih kurang berapa itu? Hampir separuh dinaikkan dana hajinya. Masya Allah. Nah, jadi Nabi Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis itu Isra-nya. Nah, jadi tadi Masjidil Haram tempatnya di Mekah. Baitul Maqdis tempatnya di Palestina. Nah, ini Isra Nabi kita. Isra ini dari Mekah ke Palestina bukan sedikit waktunya, bukan jarak tempuhnya. Ada yang tahu nggak berapa kilo kira-kira? Berapa kilo kira-kira? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kira-kira berapa? Tapi kan kita kan setiap tahun kan Isra Mi'raj kan? Pasti dikaji lah sama buyanya itu sama gurunya. Hah? Kira-kira. Ya saya kan nanya kira-kira, tapi karena kita setiap tahunnya Isra Mi'raj, insya Allah mungkin ingat gitu. Mungkin ingat. Karena kita setiap tahun Isra Mi'rajnya tentu disampaikan sama gurunya gitu. Oh enggak ada. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang perjalanan Nabi Isra itu maksudnya Subhanalladzi asra itu asal katanya perjalanan malam. Di perjalanan Isra Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dan kurang 1.500 kilo. Ada enggak dari sini ke Jawa? Ada enggak dari sini ke Jawa? Di sini ke Padang aja 200. Ini 1.500 kilo. Lebih kurang ke Jawa. Nah, pakai mobil. Kalau zaman Rasulullah dulu, zaman itu dulu pakai onta. Kalau ontanya cepat itu 2 bulan. Banyak yang sampai 3 bulan. Ini ditempuh oleh Rasulullah cuman sepertiga ini Isra-nya. Nah, jadi masuk akal nggak sama ibu? Masuk akal nggak? Yang perjalanan 1.500 kilo yang ditempuh oleh onta itu makan waktu 2 bulan paling cepat, ya ditempuh oleh Nabi Muhammad cuma sekitar 2 jam. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Terima nggak? Terima nggak? Kok malas? Ya. Kita umat Islam sudah pasti menerima yang namanya perjalanan Isra Mi'raj. Pakai apa kita terima? Kita menerimanya pakai apa? Pakai helm? Pakai hati. Yang lebih tepat kita menerimanya pakai iman. Pakai iman. Ya. Makanya Abu Jahal setelah pulang Rasulullah dari Isra Mi'raj paginya disampaikan orang pertama diceritakan oleh Rasulullah adalah kepada Abu Jahal.
paginya itu belum ada cerita sama siapa-siapa, cuman Nabi bercerita kepada Abu Jahal. Kebetulan Nabi kita ketemu sama Abu Jahal di jalan, diceritakanlah semuanya kejadian itu. Wah gitu langsung. Tetapi sebenarnya hati Abu Jahal itu menerima, tetapi karena dia bermusuhan dengan Nabi Muhammad, maka dia menolak kebenarannya Isra Mi'raj. Maka kita menerima Isra Mi'raj itu bukan pakai logika, bukan pakai akal, tetapi pakai Abu Jahal menerimanya pakai akal. Kalau pakai akal nggak nerima, Bu, nggak nerima. Masa 1.500 kilo ditempuh cuma 2 jam? Orang aja berangkat di situ 2 bulan pakai onta, padahal cuma sepertiga malam sampai lagi di Mekah kan itu. Tetapi kita menerimanya umat beragama Islam diterima pakai iman. Kenapa dengan iman? Karena kita bertakwa kepada Allah. Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kalau ada orang bertanya lagi, jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilo? Lebih dan kurang 1.500 km. Itu jauh. Yang pernah ditempuh semasa itu kabilah-kabilah yang berangkat, yang berniaga, yang pergi berniaga semasa itu, kalau dia banyak berhenti di jalan, kudanya agak lambat, untanya agak lambat, itu makan waktu 2 jam. 2 bulan, agak cepat. Kalau yang agak lambat sampai 3 bulan di jalan. Nah, segitu lamanya. Tapi Nabi kita enggak Isra, berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram, cuman paling makan waktu enggak sampai 2 jam nyampe Nabi kita ke Masjidil Aqsa. Nah, kaum ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus kita lakukan di bulan ini, karena bulan ini bulan mulia. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah, sama Allah memuliakan bulan ini karena Allah memperjalankan seorang manusia mulia. Baik, cukup sampai situ yang nomor 1. Insya Allah kita berusaha semua untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan kita simpan dalam dada. Kalau uang disimpan banyak enggak apa-apa, tapi dendam jangan. Jangan disimpan, jangan ditumpuk-tumpuk dendam, nanti membakar dadamu. Ya, kalau dendam disimpan nanti dia bergejolak. Ya. Tapi kalau uang disimpan banyak-banyak enggak apa-apa. Tapi dendam jangan. Ya. Habiskan. Plong. Masuk bulan Rajab ini, seterusnya jangan. Biar orang itu macam mana memusuhi kita, yang penting kita tetap istiqomah. Dia caci, biar. Dia hina, biar. Dia gunjing kita, biar. Dia memfitnah kita, biar enggak apa-apa. Terserah. Ya, kalau dia fitnah kita, insya Allah dosa kita digugurkan oleh Allah dan transfer amal masuk kepada kita. Asal jangan dibalas. Tapi kalau udah dibalas enggak lagi. Nah, terus yang kedua, apalagi perbuatannya yang kedua? Yang kedua adalah wal yu'ti min haramak. Yang kedua, wal yu'ti min haramak. Yaitu kata Nabi, tolonglah engkau memberi kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu. Ini apa artinya? Nah, walaupun orang itu kaya raya, uangnya banyak, segala dia punya, tapi dia pelit, jangan kita memandang kepada orang yang pelit. Ya, jangan. Walaupun dia pelit enggak apa-apa. Kalau kita punya, memberi kita. Berilah kata Nabi kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu. Ini apa artinya? Dianjurkan kita dalam bulan ini, dalam bulan Rajab ini, untuk memperbanyak sedekah subuh. Jangan diperaikan, jangan absen sedekah subuh walaupun cuma 2.000. Walaupun cuma 2.000. Kalau nggak bisa kita ke masjid atau mencari orang, kita bikin celengan di rumah, wadah kecil. Selesai sholat subuh, masukkan 2.000.
masukkan 2.000. Nanti kalau sudah ada 50.000, buka, baru kasihkan sama orang, walaupun ke masjid, walaupun ke orang miskin. Kalau nggak bisa kita langsung setiap subuh itu namanya sedekah subuh. Tahu nggak ibu doa malaikat kepada orang yang sedekah? Tahu nggak? Ada yang paham hadisnya? Doa malaikat ketika orang itu bersedekah, apalagi sedekah subuh. Apalagi sedekah subuh. Apa doa malaikat? Kata malaikat ketika kita berdoa, contohnya kita mengeluarkan uang 20.000. Apa kata malaikat pada subuh itu? Katanya, Allahumma, ya Allah. Mau ngapal pula? Oh gitu. Allahumma a'timun fi qan khalafa. Allahumma a'timun fi qan khalafa. Ya Allah, kata malaikat, tolonglah engkau ganti dengan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Itu doa malaikat pada orang yang bersedekah, apalagi sedekah subuh. Tapi sebaliknya, dia malas, pelit, padahal uang ada, nggak mau sedekah. Ya, ada juga doanya malaikat. Ya, ada juga. Ini hadisnya sahih, hadisnya Bukhari. Apa kata malaikat doanya? Allahumma a'timum sikan talaba. Ya Allah, tolong engkau hinakan orang yang tidak mau sedekah. Ini jangan salah-salah. Apalagi sedekah subuh, walaupun cuma 2.000. Contoh kalau kita ke masjid ini subuh, kalau ada kotak selengannya, masukkan 2.000 setelah sholat. Tapi kalau enggak, kalau cuma di rumah aja enggak apa-apa. Kalau enggak bisa langsung kita subuh itu sedekah kepada anak-anak, orang miskin dan sebagainya, kita tumpuk dulu. Ya, kita tumpuk dulu rumah. Tetapi setiap subuh. Nah, setiap subuh. Nah, ini artinya yang nomor 2 tadi, Allah apa? Wal yu'ti man haramak, dan memberilah kalian kepada orang yang menahan pemberiannya. Walaupun dia agak mampu daripada kita, tapi dia pelit, jangan kita memandang kepada pelitnya. Ulurkanlah tangan kita kepada mereka, jikalau kita mampu. Itu maksud dari hadis ini tadi. Oh, doanya tadi, Allahumma a'timun fi qan khalafa. Itu doa malaikat itu kepada orang yang malaikat yang berdoa itu kepada orang yang bersedekah. Kalau manusia, oh enggak boleh lah kita. Masa kita mendoakan? Ya. Nah, kalau kita maksud hadis ini kan orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat. Ya Allah, kata malaikat, berilah ganti yang baik kepada orang yang bersedekah. Di semuanya dalam hari itu diberikan kebaikan oleh Allah karena doa malaikat pada pagi tadi, subuh tadi. Tapi siap sholat. Kalau tidak gimana? Kalau nggak sholat percuma aja doanya. Kesiangan, sholat tapi kesiangan. Kesiangannya berapa? Setengah 6. Nggak apa-apa. Tapi udah kita bilang minggu kemarin, walaupun kita terbangunnya pas matahari sudah terbit mataharinya, memang itu bangunnya langsung ambil wudu, sholat 2 rakaat dulu qobliyah subuh, baru sholat subuh. Tetap boleh. Dalilnya ada. Nabi waktu hijrah dulu, karena capek berjalan, tahu pas pagi itu semua sahabat terlambat bangun semuanya. Pas bangun Nabi tengok sudah keluar matahari. Langsung diperintahkan sahabat ambil wudu, langsung qobliyah subuh. Ini penting qobliyah subuh ini. Jangan sia-siakan walaupun kita terlambat salat subuhnya. Setelah itu baru tetap orang yang melaksanakan salat subuh asal dia bersedekah pasti mendapatkan doa malaikat tadi. Tidak akan merasa kesusahan mereka dalam hari itu, sebab mendapat doa malaikat tadi. Diganti oleh Allah, walaupun cuma 2.000, insya Allah mendapat doa malaikat.
Apalagi sedekahnya 100.000. Ya Mbak, kalau 100.000 kan itu orang yang dikasih pun langsung berdoa itu. Ya, orang yang dikasih pun. Baik, itu yang kedua. Terus yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ya supaya kita mendapatkan sebuah bangunan gedung yang istimewa ini tadi? Yang ketiga kata Nabi adalah wal yasil man qata'a. Wal yasil man qata'a. Tolong engkau sambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Kalau ada selama ini orang memutus silaturahmi dengan kita atau pihak keluarga atau beradik kakak contohnya, atau dengan orang tua atau dengan tetangga atau dengan pihak keluarga suami contohnya, ada yang putus tali silaturahminya, sambung kata Nabi. Sambunglah tali silaturahmi bagi siapa yang memutuskan kepadamu. Walaupun orang itu memutus silaturahminya dengan kita, silaturahimnya kita yang menyambung. Itu seperti yang dibilang tadi. Contoh sudah 2 tahun nggak pernah naik ke rumah dia karena ada masalah, kan putus itu silaturahim, sambung. Pergi kita ke rumahnya, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ke rumahnya. Ya, masuk ke rumahnya. Kalau dia layani, alhamdulillah. Kalau nggak dia layani, pulang kita. Ya, ya. Nanti nggak dilayani nongkrong juga di situ. Ya, orang nggak dengar kita, nggak ngomong sama kita kan. Tetapi yang niat kita tulus untuk menyambung silaturahmi sama dia, dia nggak mau, tinggal lagi dia. Ya, tinggal lagi dia. Yang penting kita jangan sampai putus silaturahmi itu berlama-lama masa. Kalau ada sekarang ini kita yang putus silaturahim kita, sambung. Kata Nabi tadi, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Paham? Paham? Paham nggak? Silaturahim itu paham kan? Apa? Silaturahim itu adalah hubungan baik, ya. Ukhuwah Islamiyah. Nah itu. Jadi kalau ada yang putus selama ini, kita perbaiki, kita sambung dengan siapa saja, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang miskin, ya kita sambung silaturahim kita. Kenapa? La yadkhulul jannata, tidak masuk surga mereka kata Nabi. Siapa mereka kata sahabat? Kata beliau, qati'ur rahim, orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi tidak akan masuk surga. Kalau seandainya kita meninggal dalam memutus silaturahim, kata Nabi, tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 3 itu perbuatan atau yang harus kita laksanakan. Yang terutama adalah di bulan Rajab ini. Yang pertama tadi, maafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, jangan menahan pemberian kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu. Intinya, perbanyaklah sedekah di bulan ini. Besok lalu ke Stapus. Ya, kalau ada oleh-oleh dari sini, singgah di Stapus. Ada nggak pisang masak? Asal ya. Asal jangan sawit aja lah. Kalau sawit 1 mobil nggak apa-apa. Kalau 1 tandang nggak ada gunanya. Nah, ini perbanyak sedekah di bulan ini. Insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, kita sambunglah silaturahim. Kalau ada yang retak, yang renggang selama ini, kita perbaiki dan kita sambunglah silaturahmi dengan siapa saja. Jangan kita memandang status derajat manusia, sebab di mata Allah itu sama. Nah, jadi itu yang 3 macam itu Bu, yang harus kita lakukan di bulan ini untuk meraih ridha Allah dan untuk mendapatkan yaitu sebuah gedung dari Allah besok untuk kita semua di dalam surga. Nah, ada lagi 2 setelah itu. Ini terpisah daripada hadis tadi. Peramalan selama bulan Rajab ini. Yang pertama sekali,
perbanyaklah selesai solat membaca doa. Ini boleh kalau mau dia hafal. Kalau yang belum hafal, tapi kalau sudah hafal nggak penting lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Udah hafal? Alhamdulillah. Bapak ini Pak, ini baru aja Pak bilang ini untuk salawat rojab ini Pak. Ini karena belum siap Bapak udah ngasih tahu. Oh gitu. Jadi pas. Jadi itu setiap selesai sholat kita baca doa itu untuk selama bulan sampai bulan Sa'ban nanti. Sebab doa ini 3 bulan ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berilah kami keberkahan di dalam bulan setelah itu dan juga beri keberkahan di bulan wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Itu kan doa kita kepada Allah. Itu terserah kepada beliau. Kalau kita diwafatkan bulan ini ya kita nggak bisa juga melarang atau nggak bisa juga katakan enggak kan itu. Tapi kita berdoa sebab ud'uni astajib lakum, kata Allah. Memintalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan permintaan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan sanggup Ibu. Ini selama bulan Rajab masih tinggal 23 hari lagi. Mudah-mudahan sanggup membaca doa sebanyak selesai sholat subuh 70 kali, selesai maghrib 70 kali. Doanya cuman pendek. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Nah, itu peramalan di bulan Rajab. Orang yang mengamalkan ini 70 kali pagi dan sore, insya Allah hari kiamat nanti diharamkan kulitnya disentuh oleh api neraka hari kiamat nanti. Selama bulan Rajab ini, Allahumma ufilli warhamni wa tubu alayya. Allahumma ufilli, ya Allah. Kita kan meminta juga kan, warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, wa tubu alayya, dan terimalah taubat kami. Di doa yang 2 ini kita amalkan selesai sholat. Nah, tapi kalau doa yang Allahumma fil Allahumma filli warhamni wa tubu alayya, itu cuman siap subuh dengan siap maghrib sebanyak 70 kali. Kalau seandainya nggak mampu 70 kali, minimal semalas-malasnya 3 kali. Habis subuh dengan habis maghrib. Tapi kalau 70 kali tadi, kalau kita mampu 70 kali, itu menurut riwayat itu pada hari kiamat nanti diharamkan kulit kita disentuh oleh api neraka. Tapi itu 7 kali bacanya. 7 kali siap subuh dan 70 kali siap maghrib. Tapi kalau yang enggak mampu tadi cuma 3, insya Allah setiap kita membuat yang baik, membaca yang baik, tetap dibalas dengan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita lakukan selama bulan Rajab ini. Tapi yang 3 pertama tadi Bu, bukan hanya selama bulan Rajab. Setelah Rajab nanti kesananya harus kita pakai juga yang 3 ini tadi. Jangan pakai sifat dendam. Maafkanlah kesalahan orang itu, walaupun kecil, walaupun besar, walaupun sakitnya di dada, maafkanlah kesalahan orang. Pakai yang 3 itu walaupun setelah Rajab. Tapi doa yang 2 ini tadi cuman khusus di bulan doa yang terakhir. Kalau doa yang nomor 2 itu sampai ke bulan Sa'ban nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Itu sampai bulan Sa'ban nanti kita amalkan dan kita wiridkan doa itu setelah kita sholat 5 waktu.
Baik, kaum ibu yang kami muliakan, kenapa kami tadi mengangkat tema 3 macam tadi penyebab orang dibangunkan oleh Allah sebagai dung dalam surga? Ini berkaitan dalam perjalanan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, kan ada 17 pemandangan, ya kan? Dalam Isra-nya 17 pemandangan, 5 perhentian. Ingat enggak? Ingat enggak? Nabi kita Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sesampainya berhenti yang keempat namanya di Baitul Lahmi. Sebelum sampai Nabi kita di Masjidil Aqsa, itu Nabi kita melihat 17 pemandangan. Dari 17 pemandangan ini cuma 2 yang baik, yang 15-nya buruk semua. Kira-kira apa saja? Ada yang ingat enggak? Ada yang baik pemandangan Nabi itu 17. Ini 17 pemandangan Nabi, artinya untuk kita 17 rakaat sholat sehari itu. Perhentian Nabi kita Isra-nya itu 5 kali berhentinya. Ini artinya sholat 5 waktu sehari Jadi 17 pemandangan Nabi kita cuma 2 yang baik, yang bagus, yang 15-nya buruk. Ada nggak yang ingat salah satunya yang baik itu apa? Enggak ingat. Masya Allah. Tahun kemarin Isra Mi'raj enggak? Tahun kemarin Isra Mi'raj enggak? Tapi enggak dijelaskan itu kenapa? Oh gitu. Kajinya tuh enggak Itulah apanya ruginya kita kalau cuma Isra Mi'raj itu ngambil yang pintas-pintas saja. Disitulah tinggalnya kan. Padahal perjalanan Isra Mi'raj ini, Bu, sebab musabab terjadinya Isra Mi'raj itu kan ada 3. Ada 3. Sebabnya itu ada 3. Kita baca sebabnya saja sampai ke dada Nabi kita berangkat Isra aja. Itu panjang sekali ceritanya. Bagaimana perjalanan Nabi kita dikejar oleh tentaranya si Abu Jahal. Bagaimana Nabi kita sampainya ke rumah apa namanya? Kalau adik bapak kita itu, kalau kita Jawa apa namanya panggilannya? Adik yang perempuan. Bibinya bermalam di rumah bibinya. Ketika Nabi bermalam di rumah bibinya itu diambil oleh malaikat Jibril itu, dibawa ke telaga Zam-Zam itu. Panjang ceritanya, Bu. Ini di sini kekurangannya. Kalau kita cuma cerita Isra Mi'rajnya potong-potong aja. Nah, ini 17 pemandangan penting sebenarnya bagi kita sebab pelajaran semua. 17 pemandangan cuma 2 yang baik, yang 15 itu buruk semua. Jelek semua. Tapi sebenarnya harus kita tahu yang ini. Nah, ada enggak? Coba ingat-ingat dulu. Yang baik 2 itu salah satunya apa? Yang sebelah situ ada 2 yang baik, 15 yang buruk. Salah satu yang baik itu apa? Salah satu yang buruknya apa? Masya Allah. Oh gitu. Jadi kita bingung lah. Besok kalau umur kita panjang untuk Isra Mi'raj besok, minta kepada gurunya itu biar kita lama di masjid nggak apa-apa, walaupun siang walaupun malam, nyampe 2,5 jam pun nggak apa-apa. Yang penting kita dapat nggak apa-apa, cuma sekali dalam 1 tahun kok. Minta sama gurunya itu, Ustaz atau guru, tolong kita sekarang ini mengaji tentang perjalanan Isra Mi'raj. Nah itu dikasih itu. Nah, jadi 17 pemandangan. Ini saya kasih bocoran aja agak 2. Ya, 2 yang baik, 15 yang buruk. Di antara yang 2 ini yang baik, yang salah satunya ketika Nabi waktu di atas Burak itu sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, sebelum turun, Nabi kita mencium bau yang harum. Sehingga di atas awang-awang Nabi kita bersama Buraknya, bersama Jibril, harumnya bukan main. Lebih harum daripada minyak kasturi. Harum. Tercengang Nabi kita, "Ya Jibril, ini apa ini yang harum semacam ini?"
Dijawab oleh Jibril, katanya, ya Muhammad, ini yang harum semerbak semacam ini ya Muhammad, ini adalah baunya dan wanginya makam seorang manusia mulia, yaitu namanya, Masya Allah. Coba ingat dulu. Saya rasanya ada yang dapat itu. Kuburan siapa kira-kira? Yang baunya bukan main, yang matinya sekeluarga, anaknya, suaminya, anaknya 2 orang, suaminya, istrinya mati, sehingga jarak di zaman itu zaman Firaun, tetapi tak kala Nabi kita Isra Mi'raj. Betul. Siti masih toh, betul. Makamnya kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa Ustaz? Makamnya nyampe ke awang-awang baunya, ya, mambunya, baunya, wanginya. Kenapa? Karena masih toh tidak bisa dan tidak mau menjual agamanya, menjual keimanannya karena ya. Kerjanya si Masita itu ketika hidupnya menjadi pembantu Firaun, tukang sisir rambut anaknya Firaun, anak gadisnya Firaun. Kalau anak raja itu kan dimanjain itu, tukang sisir. Pas satu ketika pas mesisir rambutnya anak Firaun, jatuh sisirnya, langsung Siti Masita mengatakan, katanya, Subhanallah. Terdengar Siti Masita membaca Subhanallah, la haula wala quwata, langsung ditanya oleh anak Firaun, apa yang kamu baca itu? Kata anak Firaun, saya katanya menyebut nama Tuhan saya. Kata Masita, oh berarti kamu ada Tuhan selain pada bapak saya? Ya. Kan Firaun mengaku Tuhan. Disuruhnya orang pengikut dia itu menganggap dia adalah Tuhan. Tetapi Siti Masita enggak. Ya, ini panjang ceritanya, Bu. Dibunuh dia suaminya karena dia enggak mau dipanggil oleh Firaun, tolong engkau tinggalkan Tuhan engkau itu, akui saya sebagai Tuhan engkau, saya kasih semuanya, kekayaan, rumah bagus saya kasih, saya bebaskan keluarga engkau untuk hidup. Kata Siti Masita, tidak. Saya tidak akan menganggap Anda Tuhan. Lalu siapa Tuhan engkau? Tuhan saya adalah yang menciptakan alam semesta dan juga yang menciptakan engkau. Kata Siti Masih, marahlah Firaun. Marah Firaun, maka diancamlah, kalau kamu tidak mau meninggalkan Tuhan engkau, kamu akan aku bunuh, silakan. Maka dicarilah namanya Kanca. Tahu Kanca? Wajan besar itu. Kalau apa namanya kalau kita Jawa? Yang besar yang nggak ada telinganya itu. Nah, kalau wajan kan ada telinganya. Kalau kuali kecil kan, ini besar, dia besar. Tapi nggak ada telinganya. Janji. Dihidupkan api, dimasukkan air, minyak mendidih. Ditanya, masih tak? Saya tanya lagi. Kamu ada pilihan. Kalau kamu meninggalkan Tuhan engkau, saya kasih bebas hidup, saya kasih kekayaan. Pikirkan, saya nggak perlu berpikir, kata Masita. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan saya. Nah, nggak mau, nggak. Diambil suaminya sama tentara Firaun, dimasukkan ke dalam air yang mendidih tadi. Mati, direbus hidup-hidup, mati. Tengok Masita, suamimu sudah meninggal, dikeluarkan pakai besi panas. Saya tanya lagi, mau nggak engkau menganggap saya sebagai Tuhan? Kata si Masita, tidak. Diambil lagi anaknya yang tua, masukkan dalam apa tadi? Caji. Mati. Lah tinggal lagi si Masita dengan anaknya yang masih menyusui. Umurnya sekitar belum nyampe 1 tahun. Ini Masita yang terakhir. Kalau kamu menganggap aku sebagai Tuhan,
maka aku akan membebaskanmu, akan memberi kamu kekayaan. Kata Masita, tidak. Berarti kamu mau mati? Ya, silakan. Mau diambil, mau melompat. Di sini sempat goyang sedikit si Masita. Yang kenapa dia sempat goyang? Karena memikirkan anaknya. Sampai dia menangis, ya. Dia memikirkan anaknya. Karena ego saya, nanti anak saya tidak berusaha ternyata katanya kan itu. Sempat dia goyang. Tapi pas dia goyang, lalu anaknya yang kecil itu, kuasa Allah berbicara kepada maknya. Ya ibunda, jangan ragu, jangan cemas. Biar kita mati berkalang tanah, ya, asal kita jangan bertuhan kepada manusia. Nanti kita bersama-sama di surganya Allah, bunda, kata anaknya. Pas anaknya berkata seperti itu, langsung Masita terjun bersama anaknya berdua ke dalam kancah jalan. Ya biar aman kancah aja. Mati 4 orang, 1 kancah mati. Karena dia kokoh memegang keimanannya, maka dia muliakan Siti Masita sehingga makamnya berbaun harum wangi lebih daripada yang wangi lain ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Inilah Bu balasannya oleh Allah orang yang teguh, yang kuat memegang keimanannya kepada Allah. Jangan jual keimanan kita gara-gara jangan jual keimanan kita gara-gara dunia. Ini enggak datang orang apabila pilkada kasih uang 100, Masya Allah. Sini enggak ada kan? Enggak ada. Ya, janjinya ini datang satu lagi kasih uang, ambil juga, datang satu lagi. Ini di luar, kalau sini insyaallah saya percaya kalau sini enggak ada. Nah, ini bertentangan. Ini namanya menjual janji. Apabila orang ini ungkir dengan janjinya, maka bertentangan dengan agama. Berarti namanya ini menjual Sudah sebenarnya dia sudah paham, dia sepulan. Memang dia mau memilih sepulan, tapi karena sepulan ini datang kasih uang, dia ambil uangnya. Kita nggak gimana hukumnya Pak? Hukumnya haram. Makanya kalau kita mengaji Isra Mi'raj, pas Nabi kita nyampe ke langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu kerja bela gua aja, ketemu sama Nabi Muhammad di langit pertama itu. Nengok kanan ketawa, nengok kiri Bakiyah menangis. Ditanya oleh Nabi kita kepada Jibril, kenapa itu Adam? Kenapa orang itu kok nangis ya Jibril? Nengok kanannya kok ketawa, nengok kirinya kok nangis. Hadis itu ada perjalanan. Yang nampak itu ini perbuatan umat-umat, termasuk yang nampak itu orang yang suka memakan duit orang pilkada. Nampak di situ. Walaupun cuma sedikit, jangan main-main. Iya sama. Walaupun kita coblos dia, tapi kalau kena pakai uang sama, dia kena juga. Ar-rasi wal murtasi ila finnar. Yang mengasihi dengan yang dikasih sama-sama masuk neraka. Walaupun kita pilih dia. Walaupun kita pilih dia. Kan kita pilih dia karena uang, karena ikhlas. Nah, itu. Iya memang, betul. Sebelum dia mau nyalek apa pernah kasih uang? Nah itu. Jangan ngasih uang ketemu di jalan aja nggak negur dia. Nah itu. Hadisnya jelas, ar-rasi wal murtasi ila finnar. Yang disogok, yang menyogok sama-sama masuk neraka. Walaupun dikit. Nah. Makanya Bu, yang aman itu zaman dulu. Zaman dulu orang itu memilih karena hak, bukan karena piti. Kalau kini memilih karena yang lebih parahnya Pak Bu, calegnya ada 5, uang diambil semua, 1 pun nggak ada yang dia pilih. Ini yang lebih sengsara lagi itu. Jadi kalau dalam kaji Isra Mi'raj itu nampak semua Bu. Nampak semua kerja kita diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu yang baik. Panjang sebenarnya ceritanya. Salah satu yang baik.
Terus salah satu yang buruk sedikit aja. Salah satu yang jeleknya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu adalah orang yang menukul-nukul kepala. Ditokok kepalanya pakai batu besar, dia sendiri nokoknya trak pecah, hancur, utuh lagi. Trak pecah, utuh lagi. Man haza ya Jibril? Itu siapa Jibril? Dijawab oleh Jibril, ummati ya Muhammad. Itu umat engkau Muhammad. Apa perbuatannya Jibril? La salatal khamsi bi hayati fid dunya. Mereka tidak mau salat yang 5 waktu ketika hidup di atas di banyak di pandangan yang 17 itu 5 jeleknya, 5 yang 15 yang jeleknya cuma 2 yang baiknya. Itu salah satu yang buruknya orang yang menokok-nokok kepala mereka sampai pecah. Sampai hari kiamat itu aja kerjanya, tak pecah, utuh lagi, pecah lagi. Ini siksaan bagi orang yang tidak mau melaksanakan salat yang 5 waktu. Baik. Itu sedikit saja cuplikannya tentang masalah perjalanan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan